Konsep dan fungsi siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup sehingga menghasilkan energi asetil koenzim A, yakni perubahan asam pirufat hasil glikolisis asetik koenzim A dan dengan oksidasi glukosa akan berubah menjadi karbon dioksida dan hidrogen. Siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat, citric acid sial, trikarboksilid acid sial, TCA-sial, Krebs-sial, Siezen-Georgi-Krebs-sial. Siklus ini juga dapat didefinisikan sebagai sederetan jenjang reaksi metabolisme pernafasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Selanjutnya, bersama-sama menjadi pusat dari kurang lebih 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini bersumber dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan adanya pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan, sehingga siklus ini menjadi proses konversi lemak dan karbohidrat glikolisis menjadi energi berupa ATP, adenosi trifosfat. Adapun siklus Krebs memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida, sebagai penghasil koenzim reduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP, sebagai pengkonversi energi dan zat berlebih untuk dimanfaatkan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Sejarah siklus Krebs. Siklus ini ditemukan oleh seorang ahli kimia dan biologi asal Amerika bernama Albert Szent-Györgyi pada 1930. Namun ketika itu yang ditemukan hanya berupa beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs. Kemudian Albert memperoleh penghargaan Nobel atas penemuannya mengenai asam fumarate, yakni komponen kunci dari siklus Krebs. Kemudian pada tahun 1937, seorang ahli biokimia sekaligus dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecah dalam mitokondria sel. Ketika itu disebut dengan siklus Krebs. Penamaan siklus Krebs diambil dari penemunya, yakni Sir Hans Adolf Krebs. Dua tahapan penting dalam siklus Krebs. Siklus Krebs terdiri dari dua tahapan penting, yakni dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarbosilasi merujuk pada tahapan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, sedangkan siklus Krebs merujuk pada di bawahnya matriks mitokondria untuk melakukan serangkaian siklus Krebs. Pada tahap dekarbosilasi oksidatif, asam pirufat dan glikolisis akan diubah menjadi asetil koenzim A. Tahap ini dilakukan melalui beberapa reaksi yang sifatnya katalis dan kompleks enzim yang bernama pyruvate dehidrogenase. Enzim ini ditemukan dalam mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dekarbonilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat min COO dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD+ membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Langkah terakhir, koenzim A atau CoA akan diikatkan pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Berikut adalah 8 tahapan penting dalam siklus Krebs. Yang pertama adalah sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Berikut adalah 8 tahapan dari siklus Krebs. Yang pertama adalah asetil koenzim A yang merupakan hasil proses dekarbonilasi oksida dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama dengan oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 atau sitrat. Nah, pada saat ini pembentukan sitrat koenzim A atau CoA akan dilepaskan. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat akan diubah menjadi isositrat yang memiliki 6 atom karbon karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini, terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase, kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini, terjadi pelepasan elektron di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula, terjadi proses pengurangan 1 atom karbon yang dimana nantinya 1 atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah
isositrat dehidrogenase. Oke, tahap selanjutnya adalah alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini sehingga akan membentuk ikatan subsinil koenzim A. Nah, atom yang berperan pada tahapan ini adalah enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap 5, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi subsinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini, tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi, pada tahap ini terjadi beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada subsinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan diberi ikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP maupun GTP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang membantu tahapan ini adalah enzim subsinil koenzim A sintase. Tahap 6 yaitu subsinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Penambahan suksinat menjadi fumarat pada tahap 6 ini dibantu suksinat dehidrogenase. Selanjutnya adalah tahap ke-7, terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasi. Selanjutnya, tahap ke-8 atau terakhir di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+ atau enzim yang membentuk pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Jadi kesimpulannya adalah dalam satu kali siklus senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A berarti terjadi 2 kali siklus, sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, serta pula produk sampingan 4 CO2. Berikut adalah sedikit penjelasan mengenai siklus Krebs. Sekian, terima kasih.